Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khwarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khwarizmi dengan nama algoritmus, atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Al-Khwarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khwarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu hingga pada saat ia remaja. Tepatnya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 hingga 809 Masehi. Al-Khwarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan di kota Baghdad. Bait al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah ar-Rasyid berakhir dan digantikan oleh Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833 Masehi, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, Al-Khwarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khwarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset ilmuwan. Hal ini membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Kecintaan Al-Khwarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khwarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India yang berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi, ia terjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian buku berisi ilmu geografi yang ditulis Ptolemeus, seorang ilmuwan Yunani, ia pun berhasil menerjemahkannya. Karena kemampuan dan menerjemahkan buku-buku tersebut membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khwarizmi dalam bidang sains semakin cemerlang. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Al-Khwarizmi melahirkan banyak karya. Nah, karya terbesarnya adalah Al-Jabar. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fil Hisab, Al-Jabar wal Muqabalah menjadi pondasi penting dalam Al-Jabar di era modern. Al-Jabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Berangkat dari karya Diopantus tersebut, Al-Khwarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khwarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan Al-Jabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri, ia membuat fungsi sinus, kosinus, tangan, kotangan, juga konsep diferensiasi. Karena penemuan itu, Al-Khwarizmi dinobatkan sebagai Bapak Al-Jabar. Bahkan pemikir-pemikir barat pun mengakuinya. Seperti menurut matematikawan barat, Krantz dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khwarizmi Algebra, Krantz mengatakan bahwa Al-Khwarizmi lebih berhak
menyandang gelar Bapak Aljabar dibandingkan Diopantus. Al-Khwarizmi juga sebagai orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khwarizmi juga telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang yang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka 0. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam wa Tafriq Bihisab Al-Hin. Di dalamnya, Al-Khwarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khwarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khwarizmi ini, orang-orang Eropa banyak belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, begitu seterusnya. Bukan hanya aljabar, Al-Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khwarizmi pun dinobatkan sebagai Bapak Matematika.